Segala sesuatu yang dia capai itu karena usaha mereka. Banyak orang yang usaha juga nggak berhasil. Banyak yang tidak berusaha juga berhasil. Ada yang istidraj Allah itu diberikan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan sudah ditakar kepada manusia sudah ditakar. Oleh kulli syai'in qadir. Hanya saja manusia itu lupa. Coba kalau mereka itu mengkaji marahilul khalqi. Marahilul khalqi itu yaitu tasbih anil qadar Allah. Kita boleh mengedarkan hadis lagi gitu kurung. Soalnya ini kan apalan. Bapak kita kan itu dia dibaca ini. Yo, secara singkat bahwa jadi kemampuan manusia itu terbatas, nggak mungkin. Maka saya itu merasa tidak mampu kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi berjalan jadi Allah la haula wala quwata illa billah, mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan oleh Allah dan diingatkan oleh Allah, bukan dari diri kita sendiri. Kita mau itu bangga dengan akal yang cerdas banget. Inna ahadakum fi batni ummihi yujma' fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqa mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik wa yursiluhumul malaika wa yanfukh ruhahu ويؤمن بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وقدره شقيا أو سعيدا واعلم أن أحدكم ليعملون بأمل أهل الجنة وبينه وبينها ذراع ويسبق في الكتاب فيعملون بعمل أهل النار فيدخلونها وأن أحدكم ليعملون بعمل أهل النار وبينه وبينها ذراع ويسبق في الكتاب فيعملون بعمل أهل الجنة ويدخلون. Masalah macam rintu rawal Tirmizi. Ya macam itu ni. Itu pun belum salah. Kan sudah ditulis sama Allah itu apa? Rizkinya, kematiannya, perbuatannya, qadarnya, imma syaqi imma sa'id. Nah hanya manusia itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani, وأكثر من الناس فاتبع هواه لأغرض الأنفس وأكثر من الناس فاتبع هوى الشيطان لأغرض أنفسه فاتبع هوى الشيطان لأغرض أنفسه dengan tujuan-tujuan nafsunya dia. Memang di Quran sudah dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara minal dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am. Dzalika mata'u hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Nah, ayat yang setelah ini harus dikaji. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar. Masyaallah. Maka di situ ada ayat-ayat Quran, ada khafiyah. Ada isyarat. Kalau kita betul-betul mentadabburi ayat-ayat Allah, kita akan menyadarkan diri kita sendiri. Apa yang dicari di dunia? Apa itu tujuan hidup? Apa itu sarana hidup? Apa fasilitas hidup itu? Apa yang sebenarnya?
Apa tujuan hidup manusia? Apa arti hidup, tujuan hidup, dan fasilitas hidup. Kadang-kadang sekarang ini banyak lebih mementingkan fasilitas hidup. Maka di situ hawa asyaitan di aghradil anfusi. Memang manusia zuyina linnasi hubbus syahawat. Yang pertama yaitu kalau sudah kaya pasti perempuan, emas, perak. Masya Allah. Salah menggunakan harta bendanya. Terus nomor itu. Nggih, terus. Ya, dibagi. Dan ini ada sebenarnya pembentukan ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu apa? Kalau Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, yas'alunaka supir. Yas'alunaka madza tunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ayat ini kalau diterapkan kepada umat Islam, tidak ada anak yatim, tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin. Kenapa? Karena infak, utama infak kepada orang tua. Yas'alunaka, akan bertanya kepadamu ya Muhammad, madza tunfikun, apa yang kamu infakkan? Qul, katakan ya Muhammad, anfaqtum min khairin falil walidain. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yaitu sebaik-baik infak untuk yang pertama kali yaitu kepada kedua orang tua. Wal akrobin, maka di situ ada kajian ahli ekonomi akrobin. Kalau sudah setiap individu itu bertanggung jawab terhadap saudaranya, terhadap orang tuanya, terhadap pamannya, terhadap keponakan-keponakannya, terhadap misalnya dan sepupunya, dia mampu setiap individu. Ini. Kalau sudah menjalankan satu ayat ini, tidak ada orang Islam yang miskin. Tidak ada anak yatim yang dipelihara oleh Baitul Yatama, rumah yatim. Kenapa? Saudara, pasti di antara keluarga ada yang kaya dan ada yang miskin. Kalau sudah setiap individu itu bertanggung jawab terhadap keluarganya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana kita menjauhkan keluarga kita dari api neraka? Kadal fakru kufrun. Jadi kemiskinan mendekati kepada kekufuran. Nah, kalau setiap individu keluarga ini ada kata kita kaya raya, membangun keponakannya, membangun saudaranya secara ekonomi atau secara pendidikan. Oh, anak ini pintar, tak sekolah no sampai jadi dokter. Oh, anak ini pintar, tak pondok no sampai jadi wong alim. Oh, anak ini pintar berdagang, tak medali untuk berdagang. Nah, kalau sudah individu itu bertanggung jawab terhadap keluarganya, maka tidak ada orang miskin. Yang ini sekarang umat Islam kebanyakan sekarang ini yang kaya makin kaya dan saudara biar miskin, individunya lebih tinggi. Jadi anak ini dan egonya lebih tinggi. Langsung betul. Kenyataan loh ini. Nah inilah bagaimana cara mencerdaskan umat, memahamkan umat supaya mereka itu sadar bahwa di dalam ayat-ayat Allah itu menekankan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk menjalankan apa yang tertera dalam Al-Quran itu sendiri. Maka di dalam ayat mengatakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi. Siapakah yang kufur terhadap ayat-ayat Allah itu? Yaitu orang-orang yang sudah paham dalam isi kandungan Al-Quran, tapi dia tidak menjalankan apa yang ada terkandung dalam Al-Quran. Kufur terhadap Al-Quran. Kadang-kadang kita menegur diri kita sendiri. Kalau Anda sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih,
takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat ini selalu dibaca pada sholat Jumat, khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gimana ketakwaan kita, sampai gimana ketakwaan kepada kita? Takwa bukan hanya sebentar saja. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Apa di situ? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di situ fi'il mudhari. Yattaqun artinya istimrar. Dibiasakan untuk bertakwa kepada apa? Bertakwa kepada Allah. Kalau Anda sudah memproklamirkan diri Anda sebagai orang yang beriman, masuk Islam seluruhnya, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. Teguran lagi, kalau Anda beriman kepada Allah, udkhulu. No, fi'il apa itu? Al-amr nauli wajib qali sunnah. Kalau sudah udkhulu fi silmi kafah, kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Udkhulu fi silmi kafah jisman wa ruhan, zahiran wa batinan. Zahir dan batin kita Islam, pasrah taslim kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ada ayat yang menuju kita. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Allah surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina min nafsin wahidatin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Tasaaluna bihi wal arham. Kembali kepada apa? Yas'alunaka madza tunfiqu qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Silaturahmi. Nih, jadi ayat ini dikembalikan pada ayat ini, digabungkan. Oh, kita ingat, oh ya Allah, iya. Tasa'aluna bihi wal arham. Kalau sudah dikatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Anda selalu diantai oleh Allah. Raqiba, mengintai Anda. Muraqab. Kita ini muraqab. Kalau kita kembali kepada ilmu tasawuf, maka orang mutasawuf itu hati-hati. Diintai dari Allah, diperhatikan dari Allah, hati, jisman, wa ruhan, zahiran, wa batinan. Maka hatinya dibersihkan, selalu dibersihkan dengan istighfar, dengan beramal baik, dengan niat baik. Maka dalam sebuah hadis itu, kenapa kok buka Imam Nawawi itu dan Riyadhus Shalihin ataupun Arba'in Nawawi dimulai dengan ihdharun niyat, ikhlas wa ihdharun niyat. Jangan sampai niat kita sah dalam segala tindakan. Kenapa disebut al-a'mal? Semua amal perbaikan. Kok enggak amalun aja? Amalun amalani amal. Innamal a'malu binniyat. Kalau kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa kanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka ihdharun niyat, pasang niat baik. Kata tadi dalam Al-Quran, zahiran wa batinan. Niat kita. Kalau kita masuk Islam, masuklah Islam yang keseluruhannya. Bagaimana kita takwa kepada Allah kalau kita tidak dibarengi dengan sebuah keilmuan? Bisa apa tidak? Noto niat sing apik, takwa kepada Allah dengan ilmu. Kalau saya mengartikan, ya ayyuhan nasu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilayhil wasilah.
Boleh mengartikan, boleh menerjemahkan wasilah itu berbagai macam terjemahan, nggak apa-apa. Tapi di sini ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ibtigha apa al-wasilah. Jadi